Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari ini kembali melanjutkan kajian di masjid ini, di Masjid Nurullah. Tes dulu Pak. Yang tentunya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita hampir 2 bulan Pak Syahril ya. Atau sudah 2 bulan. 2 bulan kita libur, tidak taklim di masjid kita ini. Ya, semoga sesuai dengan namanya, Nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan di masjid kita ini banyak muncul kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, demikian pula muslimat, khususnya orang-orang yang tinggal di sekitar sini. Alhamdulillah, tetangga masjid bisa mendapatkan kebaikan dari masjid ini dengan adanya pelajaran dan kajian seputar Islam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita di masjid ini membahas kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam, karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tentunya kita masih melanjutkan pembahasan yang kita telah baca sebelumnya. Kita masuk di kitab zakat, kitab pembahasan tentang zakat, dan di malam hari ini kita memulai di bab yang baru, yaitu bab sedekah at-tatawwu, bab sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Setelah belum menguraikan zakat wajib, mulai dari zakat ternakan, sampai belum bahas tentang zakat pertanian, zakat emas perak, zakat bahkan dibahas zakat perdagangan, zakat fitr. Itu adalah zakat wajib. Maka setelahnya belum ikutkan pembahasan zakat sunnah, sedekah sunnah. Beliau di bab ini membawakan beberapa hadis yang mendorong dan menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah tanpa menunggu bulan Ramadan, karena kadang
kita melihat sebagian kaum muslimin nanti Ramadan baru bersedekah, baru berinfak. Padahal bersedekah ini adalah sesuatu yang disyariatkan, dibuka luas. Bahkan terkait dengan sedekah sunnah, sedekah tatawwu, itu tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya. Di dalam sebagian hadis, Nabi SAW menganjurkannya walaupun dengan sepotong kurma. Sepotong kurma. Tentunya kita di zaman ini, apalagi kita yang tinggal di negeri kita ini, ya jarang kita mendapatkan kurma. Ini hanya anjuran dan contoh bahwa sedekah itu tidak harus besar nilainya. Tidak harus besar nilainya. Anjuran untuk bersedekah adalah anjuran umum. Apa saja yang bisa kita sedekahkan, yang mampu kita keluarkan, boleh kita keluarkan. Dan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan senantiasa menjadi amal kebaikan untuk kita. Bahkan itu yang akan menjadi sebab kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Bagaimana hadis-hadis yang beliau akan bawakan. Kata beliau rahimahullah, yaitu di hadis dicetakan saya ini nomor 613. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Adzakara al-hadits wa fihi wa rajulun asaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi dhillih, di bawah naungannya, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di hari kiamat. Dan di hari kiamat nanti bumi yang kita injak ini diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang tidak ada lagi lambang untuk seorang. Tidak ada lagi batasan untuk seorang. Rata. Di padang mahsyar. Matahari didekatkan. Nah, di sana ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari itu. Ada 7. Belum sebutkan hadisnya, di antaranya yang sesuai dengan poin pembahasan kita di malam hari ini. Di antara yang dinaungi itu adalah rajulun, seorang yang tasaddaqa, bersedekah. Bisadaqatin, dengan sebuah sedekah, ta'akhfaha, kemudian dia sembunyikan. Dia tidak nampakkan.
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dirinya saja, ini kiri tidak mengetahui yang dia keluarkan dengan tangan kanannya. Artinya dia berinfak bukan karena ingin dilihat oleh orang atau ingin didengar oleh orang kalau namanya disebut di setiap Jumat, ya, atau karena ingin dipuji oleh orang. Bukan itu niatnya. Kalau itu niatnya, batal sedekahnya. Siapa yang bersedekah karena mau dilihat, didengar, apa disebut? Ini batal sedekahnya. Karena ada riya. Ada riya. Ada sum'ah. Orang yang melakukan amalan seperti itu ditinggalkan amalannya dan orangnya. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Siapa yang melakukan amalan contoh sedekah yang dia duakan saya dalam amalan itu, artinya dia sedekah untuk Allah, untuk masjid misalnya, untuk Allah, tapi juga untuk selain Allah, supaya juga disebut, supaya juga dikenal namanya, maka kata Allah, saya akan meninggalkannya dan apa yang dia sekutukan. Yang dia lakukan itu, dia duakan Allah di dalamnya. Itu tidak ada nilainya. Ini yang dinaungi oleh Allah adalah seorang yang bersedekah ikhlas karena Allah. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Hadis ini mengandung dua faedah bagi kita yang mendengarnya. Pertama, anjuran untuk bersedekah. Dengan itu, kita akan mendapatkan keutamaan berupa naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hari semua orang akan lari dari kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari seorang itu lari dari saudaranya. Semuanya menghindar dari kita. Takut diambil amalannya oleh kita. Kita juga lari darinya. Karena takut jangan sampai amalan kita diambil oleh dia. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari tatkala seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Hari tatkala seorang lari dari ibunya dan bapaknya. Kita kalau punya anak kita akan lari dari kita di hari kiamat. Bagaimanapun sayangnya terhadap kita di dunia ini. Kita punya orang tua, ibu bapak. Bagaimanapun sayangnya kepada kita di hari ini, dia tidak tidur kalau kita belum kembali. Dia tidak makan kalau kita belum makan. Hari ini di dunia. Tapi di hari kiamat, dia akan lari dari kita. Bapak ibu. Wa sahibatihi wa bani. Seorang istri akan lari darinya. Demikian pula anak-anaknya. Istri yang punya istri di kehidupan dunia ini, bagaimanapun istrinya ini, dalam kehidupan ini, cinta kepadanya, tidak ingin berpisah dengannya. Bahkan ketika suaminya meninggal, dia tidak menikah karena cinta kepada suaminya. Di hari kiamat, dia akan lari dari suami.
wa bani, demikian pula anak keturunannya. Saat seperti itu, semuanya lari dari kita. Orang-orang dekat. Tadi yang disebutkan, saudara, ibu, bapak, istri, anak. Ini kan orang-orang dekat dari kita. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Itu akan lari dari kita. Kita juga dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, tidak bersunat. Tapi tidak ada yang sibuk melihat ke kiri, ke kanan. Karena semuanya khawatir terhadap dirinya. Khawatir terhadap dirinya. Jadi keadaan seperti itu, ada golongan yang dinaungi oleh Allah. Ada orang dinaungi. Semua lari. Tapi dia dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Di antaranya ini. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seorang lelaki yang disebutkan laki-laki, masuk juga perempuan. Umum. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, dia sembunyikan. Ini namanya anjuran untuk bersedekah. Anjuran untuk bersedekah. Kapan kita dapat seruan, ajakan untuk bersedekah? Keluarkan. Sedekah. Ini anjuran. Ini faedah pertama yang kita dapatkan di hadis ini. Faedah kedua yang kita dapatkan di hadis ini, agar supaya kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah anjuran bagi kita yang bersedekah untuk menyembunyikan sedekah kita. Biarkan Allah saja yang tahu. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatatnya. Nggak usah kita catat di status kita. Sedekah, status WA, Facebook, pokoknya semua media sosial dia status. Iya. Itu dikhawatirkan. Sekarang ini banyak sekali amalan terbuang sia-sia gara-gara itu status WA. Iya. Bahkan ada orang pura-pura, orang lain sedekah, tapi dia foto. Alhamdulillah. Iya. Supaya dibilang, oh, ini bahaya. Sudah berdusta. Iya, dosa dusta. Dan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anjuran kita kalau bersedekah, biarkan orang lain tidak tahu. Kirim saja, bilang saja hamba Allah. Bertanya siapa ini? Hamba Allah. Karena walaupun kita tidak sebut nama kita, Allah tahu siapa yang bersedekah. Siapa yang mengeluarkan sesuatu karena Allah. Siapa yang mengeluarkan sesuatu karena Allah, itu Allah tahu. Dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa turun mendoakan setiap orang yang berinfak, bersedekah. Ini tidak terjadi hanya di Ramadan, tapi setiap hari. Setiap hari. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun yang seorang hamba itu bangun di pagi hari, subuh, kecuali pada hari itu ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat ini apa tugasnya?
Satu orang yang mendoakan kebaikan dan satu orang mendoakan keburukan. Yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang bersedekah pengganti dari apa yang dikeluarkan. Ini yang satu. Yang satunya lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian pada orang-orang yang mumsik, menahan, tidak mau bersedekah. Tidak mau bersedekah. Ini setiap hari dua malaikat turun mendoakan orang-orang yang berinfak. Biarkan malaikat yang mendoakan kita. Karena doa sesama kita. Kadang sebagian orang kan, oh kenapa status? Supaya banyak doakan. Kita tidak cukup dengan doanya malaikat. Ini malah lebih khawatir kita terhadap diri kita. Jangan sampai kita ujub, merasa bangga dengan apa yang kita keluarkan. Karena siapa yang bisa menjaga hatinya untuk tidak ujub dengan sedekahnya? Apalagi yang lainnya 2.000, dia 100. Lewat celengan Jumat itu biasanya. Ini bahaya. Iya. Yang lain, apalagi di sebagian, kalau di Makassar alhamdulillah, tapi ada sebagian daerah kadang kita pergi, ada juga di Makassar di sebagian tempat. Jadi itu siapa mau bersedekah? Jadi ini di depan seperti pemandu acara. Ya 5.000. Selanya lagi 50, 50, baku lawan-lawan. Ingin, masa itu tukang beca 5.000? Saya. Jadi dia sedekah. Akhirnya bukan karena Allah, tapi karena mau lawan tukang beca. Ini bahaya ini. Iya, yang mendapatkan naungan, yang dia bersedekah sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maksudnya saking dia sembunyikan itu sedekahnya. Biarkan malaikat yang mendoakan. Doanya orang yang tujuan kita berstatus untuk dia doakan, belum tentu dikabulkan. Belum tentu. Iya. Tidak ada jaminan. Tapi doanya malaikat. Kan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Biarkan mereka yang mendoakan. Biarkan mereka yang mencatat. Tidak usah kita catat di status kita. Karena HP kita kalau rusak, atau status itu berapa lama diamnya. Kan begitu. Sementara malaikat, kita akan buka itu sampai nanti di hari kiamat. Dan diperlihatkan, oh hari ini kamu sedekah 2.000. Besoknya kamu 5.000. Ada semua rinciannya. Di catatan yang tidak akan terhapus, kecuali yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Karena sebab amalan kita pula. Karena sebab amalan kita pula. Berupa ria, sum'ah, ujub, atau adaman. Ada. Kita bersedekah untuk mengganggu orang lain. Kamu hidup juga dari sedekah saya. Batal sedekahnya. Batal sedekah. Ini anjuran, dorongan di dalam hadis ini. Kemudian juga semisal dengannya hadis yang kedua. Kata Allah rahimahullahu ta'ala an Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Ini kembali menegaskan apa yang ada di hadis pertama. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah.
Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in, setiap orang, kalau tadi itu khusus, yang bersedekah dia sembunyikan. Kalau ini umum, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hari kiamat, sampai diputuskan antara manusia, yaitu antara dia ini surga atau neraka. Dia selama itu akan berada di bawah naungan sedekah. Akan berada di bawah naungan sedekah. Iya. Bahkan ini di akhirat. Ini di akhirat ini. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Bahkan di dunia, orang akan dilindungi oleh sedekah. Sedekahnya menjadi sebab dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang menunjukkan hal tersebut. Yang disebutkan oleh para ulama kita, kejadian-kejadian yang menjadi pelajaran untuk orang-orang supaya kita bersedekah. Ada kejadian di masanya di orang-orang terdahulu, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bukan Ibnu Katsir, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah di kitab Badrut Thalib terkait dengan orang-orang kejadian yang sangat masyhur terkenal di Qarn ke-7, di abad ke-7 Hijriah. Ada satu kejadian yang membuat ini kejadian dipakai dan dijadikan pelajaran, bahkan diceramakan di khutbah Jumat. Yaitu secara singkat, ada seorang lelaki di satu kampung di Yaman. Dia membangun masjid. Dan kalau sudah mau masuk maghrib, dia ke masjidnya itu membawa sedikit makanan dan lampu untuk penerang masjid. Itu dia lakukan setiap hari. Kalau ada orang lewat singgah di masjid, dia kasih orang untuk makan. Kalau tidak, dia makan sendiri. Kalau tidak, dia makan sendiri. Itu yang dia ulang setiap hari. Suatu ketika dia bersepakat dengan anak-anaknya untuk menggali sebuah sumur. Menggali sebuah sumur. Dia gali. Bapaknya di bawah, anaknya di atas. Dia menarik tanah. Setelah dalam, longsor. Tertimbun bapaknya. Tertanam. Anak-anaknya bilang, biar ini sudah jadi kuburannya. Tidak usah digali lagi. Karena percuma juga digali, kan mau juga dikuburkan. Jadi biar ini jadi kuburannya. Tidak digali oleh anak-anaknya langsung. Karena ya berdasarkan akal kita atau kejadian yang ada, ya tidak ada orang bisa bertahan kalau terkubur seperti itu. Pasti meninggal. Setelah itu, dia biarkan jadi kuburan bapaknya sudah selama 9 tahun. Lamanya, 9 tahun. Terjadi kekeringan. Kurang air.
Akhirnya mereka putuskan, kita harus gali sumur. Gali sumur. Iya, ini kisah juga disebutkan oleh Syekh Abdul Raqib di kitab Karomatul Aulia. Keramatnya, kemuliaan para wali Allah Subhanahu wa taala. Kisah lengkapnya, ini saya cuma ceritakan langsung. Yang inti bahwa sedekah ini bisa melindungi kita bahkan di dunia. Jadi anak-anaknya sepakat, ayo kita gali sumur. Gali di situ tadi yang dulu, karena di situ ada airnya. Mereka putuskan untuk gali. Dia gali. Ternyata dia dapatkan ayahnya masih hidup di bawah. 9 tahun. Hidup. Keluar. Ditanya oleh anak-anaknya, ditanya oleh orang-orang yang datang, kenapa bisa hidup? Nah, selama itu, di bawah tanah, waktu longsor, sumurnya itu, ada kayu yang menahan. Oh iya, betul, dia bisa hidup. Nah, gimana caranya makan dan minumnya? Ternyata, dia katanya, itu yang dia bawa ke masjid, itu datang terus setiap hari untuknya. Di bawah tanah. Dia tahu kapan malam, datang juga penerangnya tadi, yang dia bawa ke masjid. Penerangannya tadi. Jadi dia tahu, oh ini sudah malam. Ketika datang itu lampu. Jadi seperti yang dilakukan setiap hari, itu dilakukan kepadanya. Di dalam tanah. Keutamaan sedekah. Yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Padahal yang disebutkan yang dia bawa itu kakak. Kakak itu makanan, bukan makanan yang berat. Makanan ringan. Itu yang dia bawa ke masjid. Yang dia bersedekah. Dengan itu pun tidak selamanya orang dapat. Kalau tidak ada orang, dia makan sendiri. Tapi itu bisa menjadi sebab dia dilindungi selama dia terkubur di bawah. Makanya ini orang hidup ya. Hidup. Makanya orang juga meninggal. Itu walaupun dia sudah meninggal, sedekah tetap mengalir kepadanya. Kata, cuman kan orang yang sudah meninggal enggak cerita sama kita. Ini kebetulan dia hidup. Keluar. Bahkan orang meninggal, kalau bisa bercerita sama kita, dia akan kasih tahu. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salas." Apabila seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Apa di antara yang disebutkan? Shadaqatul jariyah. Sedekah yang masih tetap bermanfaat setelah dia meninggal. Yang dia pernah lakukan. Jadi dia di kuburannya, sedekah yang pernah dia sedekahkan, kemudian masih bermanfaat. Itu mengalir terus ke kuburannya. Mengalir terus ke kuburannya. Sebagaimana itu orang tadi. Sedekah yang pernah dia sedekahkan, mengalir di bawah tanah. Sama dengan orang meninggal. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Katanya ibunya meninggal tiba-tiba. Mungkin kalau ibunya berbicara, dia akan bersedekah. Apakah boleh saya bersedekah untuknya? Maka kata Nabi SAW, sedekah untuknya. Karena sedekah untuknya, itu akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Itulah bentuk perbuatan baik kita yang hidup. Untuk orang yang telah meninggal. Dari orang tua kita, bapak kita, atau ibu kita.
sedekah untuknya, atas namanya. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu apa? Bermanfaat untuk orang yang telah meninggal di antara kita. Di antara kita. Ini di alam barzakh. Yang mana dia adalah awal negeri akhirat. Awal negeri akhirat. Dan dua hadis tadi kita sudah dengarkan bagaimana dia dapatkan nanti di akhirat. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Kemudian di hadis ketiga dan hadis terakhir di malam hari ini kita ambil, kata beliau, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullahu min qudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in mina saqahu Allahu minar rahiqil maktum. Rawahu Abu Daud wa fi isnadihi lin. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, tapi di dalam sanadnya ada kelemahan, dan memang hadis ini adalah hadis yang lemah dari jalur Abu Khalid Ad-Dalani, dari Nubayh Al-Anazi, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Khalid ini adalah rawi yang dhaif, dia memiliki beberapa kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Ditakutkan hadis ini termasuk yang dia salah di dalam menukilkannya. Cuman Syekh rahimahullah, penulis, ingin menyebutkan kepada kita di antara keutamaan sedekah. Dan ada hadis lain yang mendukungnya, tapi dalam perbuatan lain, bukan seperti ini. Misalnya nanti akan disebutkan terkait dengan orang yang memberikan kain kafan kepada orang yang meninggal. Allah akan mengkafaninya di hari kiamat dengan kain kafan dari surga. Ya, orang yang menggalikan kuburan untuk orang meninggal, Allah akan siapkan tempatnya di surga, membuatkan rumah untuknya di surga. Sekarang kita lihat, katanya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, seorang muslim yang manapun yang memberikan pakaian kepada seorang yang telanjang, artinya tidak punya pakaian, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya berupa sutra di surga. Dan seorang muslim yang manapun yang memberikan makan kepada yang kelaparan, maka Allah akan memberikan kepadanya makan dari buah surga. Muslim yang manapun yang memberi minum kepada seorang muslim yang haus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya minum dari rahiqil maktum, air yang ada di dalam surga. Ya, air yang ada dalam surga. Ini hadis ini hadis dhaif. Tapi secara umum dia masuk di dalam keutamaan sedekah-sedekah secara umum. Siapa yang bersedekah, apakah beri makan, beri minum, beri pakaian, dia akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita. Kalau kita beri, ini hadis dhaif. Tapi secara umum kok ada syariat. Balasan itu tergantung amalan. Kalau kita kasih pakaian, Allah akan membalas kita dengan itu. Kita beri minum, Allah akan balas kita dengan itu. Khusus beri minum, Nabi pernah ditanya, apa sedekah yang paling utama? Kata Nabi, suqyal ma, beri minum.
beri minum. Iya. Kalau kita beri pakaian, kita beri pakaian, beri minum, beri makan, kita juga akan diberi makan. Akan diberi makan. Ini menjelaskan keutamaan bersedekah, berinfak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Kemudian juga dalam hadis yang kedua ini ada isyarat yang kita sebutkan itu, yang kita kasih itu adalah orang yang butuh. Kita kasih minum kepada orang yang butuh minum. Kita kasih pakaian kepada orang yang butuh pakaian. Kita kasih makan kepada orang yang butuh makan. Bisa baik. Tapi ada anjuran dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, in tubudus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ini yang lafaz terakhir. Kalau kalian nampakkan sedekah, nampakkan bukan karena ria, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin didengar, maka itu bagus. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, orang yang butuh, itu lebih baik bagi kalian. Ya, kalau kita sembunyikan, itu yang pertama. Kalau kita sembunyikan dan yang kita kasih adalah orang yang butuh, itu lebih baik untuk kalian. Ada orang butuh minum, kita kasih. Orang butuh makan, kita kasih. Ada orang butuh pakaian, kita kasih. Karena tidak semua orang sama kebutuhan. Kita kasih berdasarkan yang dia butuh. Maka itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik untuk kalian. Karena penggunaannya itu akan cocok. Manfaatnya akan pas. Akan sesuai. Karena ada orang misalnya, orang ini tidak butuh mobil, hanya butuh motor, pergi kita kasih mobil. Penggunaannya, iya bagus menurut kita. Daripada motor, lebih langsung mobil. Ternyata dia tidak punya SIM, tidak bisa membawa mobil. Iya. Ini kan tidak cocok. Yang lebih baik itu adalah kita kasih sesuai dengan kebutuhannya. Iya, ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikannya dan berikan kepada orang yang butuh, maka itu lebih baik untuk kalian. Maka itu lebih baik untuk kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu dengan 3 hadis ini terkait dengan keutamaan bersedekah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Syahril. Waalaikumsalam. Orang malas nulis itu Ustaz. Ya, biasa mungkin apakah itu hari Jumat atau Lebaran Ustaz, hari raya. Jadi begitu dia meninggal Ustaz, biasa keluarganya itu bersedekah untuknya Ustaz. Apakah itu Al-Quran atau misalnya karpet. Bagaimana sedekah orang begini Ustaz? Terima atau tidak? Yang kedua, biasa itu di jalanan Ustaz ada itu masjid yang dibangun. Tapi ini ada orang penyumbang, tapi agamanya non Muslim Ustaz. Apakah itu orang Kristen? Salah. Jadi dia menyumbang untuk pembangunan masjid. Apakah sumbangan orang ini juga diterima? Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan dari Pak Syahril. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, gimana kalau ada orang di hidupnya jarang sholat di masjid, tapi sholat di rumah ya? Ya jangan, kita cek nggak di rumahnya. Iya, bersangka baik ya dulu Pak. Iya, ada orang mungkin sholat di rumahnya. Iya,
jarang ke masjid, bahkan hanya Jumat, gitu ya Pak Syaril. Dengan 2 hari raya, ya, hanya Jumat dengan 2 hari raya, itu Idul Adha sama Idul Fitri. Meninggal, tumbang karpet oleh keluarganya. Iya, Quran, maka diterima sedekahnya, ya selama dia sholat, walaupun di rumah, dia masih muslim, sedekahnya diterima. Dan ada ayat yang mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangi diterimanya sedekahnya orang kafir, kecuali mereka kafir. Berarti pemahaman kebalikannya, sedekahnya orang muslim, diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Masalah dia tidak sholat di masjid, sholat di rumah, itu dia akan ditanya di hadapan Allah. Siapa tahu juga dia punya ilmu, Pak. Dari pendapat orang Syafi'iyah misalnya, bahwa sholat di masjid itu tidak wajib. Kan terkait dengan sholat masjid, itu kan ada perselisihan pendapat. Walaupun pendapat yang kuat adalah wajib bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Bukan hanya sholat Jumat. Tapi apa? Berjamaah. Dan siapa tahu sudah sholat di rumah. Selama dia jaga sholatnya, walaupun di rumah, muslim. Diterima sedekah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ada orang kafir, tidak muslim, dia lihat ada kotak amal di jalan, dia sumbang untuk masjid. Apakah diterima? Tidak. Nabi SAW menjelaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, usahanya orang kafir tidak baik. Usahanya orang kafir tidak baik. Ini ya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada orang bilang, ini orang iya, katanya usahanya dia adalah usaha yang baik. Dia usahanya. Kadang ada orang yang mengatakan, iya, seperti itu. Karena ketika kita menyatakan bahwa dia tidak diterima, iya, karena usahanya bisa saja tidak baik. Tapi kadang Pak Syahri lihat, usahanya bagus. Jual ayam potong, tidak ada masalah. Misalnya, ya usahanya bagus, jadi dia sumbang dari usahanya yang baik. Dia kasih. Tapi ada ayat, orang kafir tidak diterima sedekahnya, itu bukan dilihat dari usahanya, tapi dilihat dari keyakinannya, kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Tidak ada yang menghalangi, menahan untuk diterima sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kafir terhadap Rasulnya. Kalaupun mereka beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu penghalang dari diterimanya sedekah mereka, infak mereka. Jadi tidak diterima walaupun dia usahanya dari usaha yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan seperti itu. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menahan, menghalangi untuk diterima sedekah mereka kecuali mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafir kepada Rasulnya. Karena syarat diterimanya amalan pertama beriman kepada Allah. Yang kedua, hal itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Pak Syarif. Wallah. Silakan Pak. Atas nama orang yang sudah terkait dengan 3 amalan yang sudah diminta. Pertanyaan kedua, Ustaz, kan bermaksud untuk riya, ada nggak Ustaz kalau berikan perhukum dengan bersama orang, karena itu sama bapak misalnya
Iya. Kalau bapak tak kasih. Iya. Jadi katanya, iya, belum bersedekah, terkadang karena menyumbang habis, pulang minta sama bapak. Iya, minta sama bapak. Iya, Pak, habis uang. Habis uang akan datang sebagai pembahasan pekan depan, Pak. Kalau kita kantong tak pas-pas, siapa yang kita mulai kasih? Akan datang nanti hadisnya. Tadi itu saya cuma selesaikan terkait dengan keutamaan. Adapun hukum, siapa duluan yang kita kasih? Iya. Tapi terkait dengan apa yang kita lakukan ini. Kalau kita yakin akan ada lagi setelahnya, keyakinan tak kuat, boleh. Seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Nabi SAW tidak menahan apa yang disedekahkan oleh Abu Bakar, seluruh hartanya habis punyanya. Karena dia punya keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, nanti ada pengganti. Tapi sebagian sahabat juga mau bersedekah, Nabi SAW katakan sepertiga saja. Sisakan untuk dirimu, sisakan untuk anak-anak. Iya, tapi kembali ke orang yang punya. Kembali kepada orang yang punya. Tidak apa-apa yang kita lakukan. Tidak apa. Alhamdulillah. Tidak, itu tadi belum cuma kasih pendahuluan. Terakhir, Pak. Mau banyak-banyak. Masya Allah. Dia skala besar sekarang dia banyak donaturnya. Tapi yang dengan tinggi ini dia tak punya pekerjaan sekarang. Digerakkan balik donaturnya. Terus pada saat dia selalu bantu orang, dia tidak lihatkan donatur ini. Intensitas mereka hidup dari sumbangan donatur ini, Ustaz. Terus kadang mereka bikin kegiatan pribadi, setidaknya dari kalau Ustaz dia pakai dia tidak punya pekerjaan. Bagaimana ini tempat minta pendapat sama saya, bagaimana kita saya lanjutkan sama kita. Baik, Masya. Jadi itu tergantung, Mbak. Kalau dia menawarkan seperti itu, menawarkan saja jasa sebagai muhsinin yang menyalurkan bantuan dari orang lain, perpanjangan tangan saja, tidak boleh diambil sama sekali. Kan dia cuma menawarkan jasa. Kecuali dia bilang bahwa ini yang masuk juga saya pakai untuk keperluan ini perjalanan. Karyawannya banyak, Ustaz. Ada sekitar 30 cewek. Iya, dia harus sampaikan. Bukan untuk memperkaya diri. Itu masalahnya juga, Pak. Makanya nanti ada pembahasan. Ada pembahasan, Pak, nanti akan datang bersama kita. Bahwa siapa yang meminta takasuron untuk memperkaya diri, itu tercela, Pak. Kadang datang nanti yang kita tanyakan itu. Ya, yaitu hadis 3 hadis sebelum terakhir. Akan datang nanti terkait ini kan terkait dengan sedekah sunnah semuanya. Terkait dengan sedekah sunnah akan datang nanti pembahasan, Pak. Bahwa kata Nabi SAW, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa innahu yas'alu jamron fal yastakilla aw yastakthir. Siapa meminta kepada manusia harta mereka untuk memperkaya saja, bukan karena kebutuhan, tapi untuk memperkaya dengan alasan inilah itulah, dia yang gemuk kantongnya, rekeningnya. Nah ini makanya kata Nabi, fa inna ma yas'alu jamron,
Dia hanya meminta api neraka untuk dirinya. Ini akan datang hadisnya, Pak. Nah, ini kan baru keutamaan. Ada hukum-hukum terkait dengan sedekah sunnah. Jangan sampai orang berluas-luas melakukannya. Memang kita anjurkan orang bersedekah. Kita anjurkan. Iya, tapi hati-hati untuk memperkaya diri. Ini harus orang hati-hati. Jelas orang yang menjadi tangan perpanjangan tangan muhsinin itu, Pak, adalah muhsinin juga. Orang yang berbuat baik juga. Akan datang nanti hadis juga. Kalau ada seorang istri sedekahkan harta suaminya atas izin suaminya, maka suami dapat pahala, istri dapat pahala, bahkan penjaga gudangnya dapat pahala yang sama. Padahal yang bersedekah adalah satu orang, tapi syaratnya dia jalankan amanahnya. Dia jalankan amanahnya, dan itu berat. Dan itu berat. Kalau masih sedikit, biasanya ringan. Kalau sudah, nah itulah, Pak. Iya. Sudah pakai uangnya orang, amanahnya untuk rekreasi atau tidak? Bahaya. Iya, akan datang nanti ancaman dari Nabi SAW kalau orang yang seperti itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Terakhir, Pak. Iya, ada lagi Pak Syarif sedikit. Iya. Waalaikumsalam. Tergantung, Pak. Kita sebutkan kenapa. Kalau untuk didengar oleh orang, tidak dapat. Kalau hanya disebut saja, karena kebiasaan orang menyebutkan si penyumbang, bukan karena ingin didengar, tapi kebiasaan masjid, dia tulis. Tidak ada masalah. Sekedar tulis saja. Iya. Atas namanya. Iya. Diterima. Yang penting kitanya ini bukan karena ria yang mengeluarkannya. Kan kita yang meniatkan untuk yang meninggal. Kalau kita niatkan ikhlas karena Allah untuk yang meninggal, disepakati oleh para ulama sampai kepadanya. Seperti itu. Yang penting terhindar dari itu tadi. Tidak ingin dilihat, bukan karena ini ingin didengar, atau bukan karena ingin disebut-sebut kalau dia paling banyak menyumbang. Itu kan. Terbebas dari ini sampai. Seperti itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.